فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر السادس مما يكون يوم القيامة. Perkara yang keenam dari yang terjadi pada hari kiamat. Qauluhu, ucapan beliau, wa tunsyarud dawawinu wa hiya sahaiful a'mali, dan akan ditunsyar, dibukakan dan dibagikan catatan amalan. Dawawin, catatan amalan. Qala syarih tunsyaru ay tufarraqu wa tuftahu liqari'iha, dibukakan untuk orang yang membacanya, disebarkan, tufraqu, disebar. Wad dawawin jam'u diwan, dan kata dawawin ini jamak dari diwan. Wa huwa sijillu alladzi tuktabu fihi al-a'mal, yaitu lembaran yang ditulis padanya amalan-amalan. Wa minhu dawawinu baitil mal, di antara contoh penggunaannya adalah dawawin baitul mal. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya, ini catatan-catatan para penerima bantuan dari baitul mal, dari kas negara. Itu ada dawawinnya, yaitu daftar siapa saja penerima apa ini? Penerima bantuan dari baitul mal. Qala wa hiya sahaiful a'mal, yakni allati katabathal malaikatu al-muwakkaluna bi a'mali bani Adam. Dan dawawin artinya adalah catatan amalan yang ditulis oleh malaikat yang diserahi dengan amalan bani Adam. Qala Allah Ta'ala, kalla bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, ad-din. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya atas kalian ada para penjaga, kiraman katibin, para penjaga itu orang-orang yang mulia, lagi maha mencatat, lagi maha menulis, yaitu menulis catatan hamba. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apapun yang kalian lakukan. Fayuktabu hadzal amal, maka ditulislah amalan tersebut. Wa yakunu laziman lil insan fi unuki, dan amalan tersebut akan senantiasa berada pada leher seseorang, senantiasa menyertainya, tidak akan pernah lepas kemananya. Fa idza kana yaumul qiyamah, jika datang pada hari kiamat, akhrajallahu hadzal kitab, maka Allah akan mengeluarkan kitab tersebut. Qala ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ay amalahu fi unuki, dan setiap orang Allah Subhanahu wa taala akan menempelkan amalannya pada lehernya, tidak akan pernah lepas, tidak akan salah tempat. Setiap orang akan menanggung akibat dari perbuatannya. Ini maknanya alzamnahu ta'irahu, kami tempelkan amalannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat sebuah kitab yang ia dapati dalam keadaan terbuka. Mansyur, sudah terbuka. Iqra, enggak perlu dibuka lagi, sudah dibukakan. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Kemudian dikatakan, baca sendiri kitabmu dan cukup engkau sendiri pada hari ini yang menghisab dirimu. Silakan perkirakan sendiri kira-kira dengan hasil seperti ini apa yang akan engkau dapatkan, baik ataukah jelek, wal iyadzubillah. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, laqad ansafaka man ja'alaka hasiban 'ala nafsi, sungguh telah berlaku adil kepadamu, telah berlaku insaf, ansafaka, orang yang menjadikanmu sebagai penghisap dirimu sendiri, sehingga nggak akan dizolimi, nggak akan diakal-akali, nggak akan
tukar-tukar datanya. Kamu sendiri silahkan melihat ini semua yang kamu lakukan. Sungguh telah adil zat yang menjadikan engkau sebagai penghisap untuk siapa? Dirimu sendiri. Silahkan kamu baca sendiri. Ini kata Allah tadi apa? Iqra kitabak. Kamu sendiri yang apa ini? Baca. Agar nggak disalah-salahkan oleh Allah. Yang nggak ada di buku kemudian diucapkan. Kamu sendiri yang apa ini? Baca. Kan sudah apa ini Allah? Sudah adil. Nah, sungguh telah adil. Telah berlaku adil kepada dirimu. Orang, yaitu Allah. Zat yang telah menjadikan engkau sebagai penghisap dirimu sendiri. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Wal kitabah fi sahaifil a'mal imma lil hasanati wa imma lis sayyi'at. Dan pencatatan di lembaran catatan amalan bisa jadi untuk kebaikan, bisa jadi untuk kejelekan. Walladzi yuktabu minal hasanat ma amilahul insan wa ma nawahu wa ma hamma bihi fa hadhihi salasatu asya. Dan yang dicatat dari kebaikan itu ada 3 macam. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh seseorang, dia lakukan sudah. Dan apa yang dia niatkan, dan apa yang dia tekadkan. Niat, kemudian apa yang dia tekadkan. Maka ini 3 perkara. Niat yang baik itu dicatat juga. Tekad yang baik juga dicatat. Meskipun belum sempat diapakan? Dilakukan. Fa amma ma amilahu fa zahirun annahu yuktab. Adapun yang dia lakukan ini jelas. Ini akan dicatat karena sudah selesai dia lakukan. Wa amma ma nawahu, adapun yang dia niatkan, fa innahu yuktabulah, maka juga akan dicatatkan untuknya. Lakin yuktabulahu ajrun niyah faqat kamilan. Tapi ditulis untuknya pahala niat saja secara sempurna. Tidak dicatat untuknya ajrul amal, pahala amalan. Karena dia baru apa ini? Meniatkan. Dicatat nggak? Dicatat. Tanggal sekian, hari sekian, si fulan meniatkan untuk melakukan kebaikan. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadits sahih fi qissatir rajul alladzi kana lahu malun yunfiquhu fi sabilil khair atau fi subulil khair. Seperti dalam hadis yang sahih tentang kisah seseorang yang punya harta yang ingin dia infakkan di jalan-jalan kebaikan. Faqala ar-rajulul fakir, maka berkatalah seorang laki-laki yang fakir melihat ada orang yang punya harta menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Yang fakir ini mengatakan, "Lau anna indi malan." Kalau seandainya aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan. Niscaya aku akan melakukan dengan harta tersebut seperti yang dilakukan oleh siapa ini? Si fulan itu. Orang kaya yang punya apa tadi? Harta tadi yang melakukan kebaikan dengan hartanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, fahuwa biniyatihi. Maka orang miskin ini dengan apanya? Niatnya, fa ajruhu ma sawa. Maka pahalanya sama-sama dapat pahala. Bukan pahalanya besarnya sama. Yang satu pahala amal, yang satu pahala apa kata Rasul? Fahuwa biniyatihi. Maka dia dengan niatnya. Yang satu ajrul amal, yang satu ajrun niat. Dicatat enggak? Dicatat. Baru apa ini? Niat. Wa yadullu ala annahuma laisa sawa fil ajri min haitsul amal. Dan yang menunjukkan bahwasanya keduanya tidak sama dari sisi pahalanya, dari sisi amalan, anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir muhajirin, lama atau ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Fuqara muhajirin. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, inna ahlad dusur sabakuna. Sesungguhnya orang-orang yang punya harta, ahlul amwal, dusur amwal. Orang-orang yang punya harta telah mendahului kami dalam masalah apa ini? Kebaikan. Yang miskin nggak terima, tidak mau dikalahkan. Nah, mereka datang laporan kepada Nabi, minta cara bagaimana bisa melampaui siapa ini? Yang punya harta. Ini persaingan antara orang kaya dengan orang miskin di zaman siapa ini?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin apanya? Ingin kebaikannya. Faqala lahum Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka juga puasa seperti kami puasa, sama. Hanya saja mereka bisa bersedekah dengan sisa harta mereka, kami tidak. Ini yang membuat mereka lebih apa ini? Menang dari kami. Maka kata Rasul dikasih tips untuk mereka supaya mereka bisa mengalahkan orang-orang yang punya harta tersebut. Kata Rasul kepada mereka, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir. Dubura kulli salatin salasan wa salasin. Setiap kali selesai sholat 33 kali. Ini caranya, kalian amalkan ini supaya kalian bisa mengejar kelebihan orang-orang yang punya harta itu. Falamma sami'al aghniya'u bidzalik. Tatkala orang kaya mendengar hal itu, nyampe beritanya kepada orang kayanya. Fa'alu mislah. Maka mereka pun ikut melakukannya. Yang kaya pun juga tidak mau apa ini? Kalah. Ini luar biasanya. Lihat bagaimana persaingan yang luar biasa antara orang kaya dengan orang miskin. Dalam hal apa ini? Dalam hal mengejar hartanya atau mengejar kebaikannya? Kejar-kejaran kebaikan. Yang kaya tidak mau kalah dengan yang miskin pun tidak mau kalah dengan yang kaya. Dalam sisi apa ini? Kebaikan. Tidak ada diirii hartanya. Tidak ada dipeliriki hartanya. Murni dilihat kebaikannya. Ada atau tidak kebaikannya yang belum aku lakukan? Nah, sama sekali mereka tidak iri dengan hartanya orang-orang kaya tersebut. Nah, mereka baru iri ketika harta orang kaya tersebut digunakan untuk apa ini? Kebaikan yang dia tidak bisa apa? Melakukannya karena keterbatasan harta yang ada pada dirinya. Faraja al-fuqara'u yashkuna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang fakirnya pun, orang miskinnya kembali lagi kepada Nabi, laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kata Rasul, dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itu adalah karunia, kelebihan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah apa ini? Kehendaki. Ini menunjukkan mereka tidak sama dalam masalah kebaikan. Dalam masalah pahalanya, yang bisa melakukan kebaikan tidak seperti yang tidak bisa melakukan kebaikan. Sekarang orang miskinnya tadi ingin melakukannya tidak? Ingin melakukan yang bisa dilakukan orang kaya tidak? Ingin, jelas. Hanya saja mereka nggak punya apa? Harta. Oleh karena itu yang disebutkan di hadisnya tadi, fahuma fil ajri sawa, mereka berdua dalam pahala sama, maksudnya sama-sama dapat apa? Pahala. Bukan berarti sama-sama besar apanya? Pahalanya. Buktinya kata Rasul dalam hadis ini, dzalika fadlullah, itu adalah karunia dari Allah, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, yaitu yang punya apa? Harta, yang melakukan amal. Sementara yang miskin hanya mendapatkan apa ini? Ajrun niyah. Walam yakul innakum biniyatikum adroktum amalahum. Rasul tidak mengatakan, sungguh kalian dengan niatan kalian bisa menjangkau, bisa mendapati amalan mereka. Enggak. Justru Rasul tetap melebihkan orang yang punya apa ini? Harta dan bisa beramal dengan apanya? Hartanya. Semoga. Wali anna hadza huwal adl. Dan inilah bentuk keadilan. Kenapa? Farajulun lam ya'mal la yakunu kalladzi amil. Ini bentuk keadilan. Orang yang melakukan amalan tidak sama seperti orang yang melakukan apa? Amalan. Orang yang tidak melakukan amalan tidak seperti orang yang melakukan amalan. Lakin yakunu mislahu fi ajrin niyati faqat. Tapi dia sama seperti dia yang tidak melakukan amalan dengan yang melakukan, sama hanya dari sisi pahala niat saja. Yang melakukan punya niat enggak? Yang melakukan punya niat enggak? Ya punya lah. Sebelum melakukan dia apa? Niat dulu. Nah, sampai batas ini keduanya apa? Masih sama. Kemudian yang punya harta tadi bisa sampai apa ini? Melakukan. Yang enggak punya enggak sampai apa? Melakukan. Sehingga sampai batasan niat kedua-duanya masih apa ini? Sama. Ini yang disebut oleh Rasul, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Nah. Ini sudah. Yang dicatat amalan dengan apa ini? Niat. Yang dicatat dalam catatan apa tadi? Yang dicatat dalam catatan kebaikan hasanat. Amalan jelas sudah selesai dia lakukan, dicatat. Kemudian niat.
Dapat apa yang ingin dicatat? Ajrun niat, pahala niat. Wa ammal ham, adapun ham ini tekad. Fayang qasimu ila kismain. Ini terbagi lagi menjadi 2. Wih. Al-awwal yang pertama, an yahumma bisyai'i wa yaf'al ma yaqdiru alaihi minhu. Dia bertekad melakukan sesuatu dan dia melakukan apa yang dia mampu dari sesuatu tersebut. Dia punya tekad dan dia lakukan yang dia mampu dari sesuatu tersebut. Summa yuhalu bainahu wa baina ikmalihi. Kemudian dihalangi antara dia dan menyempurnakannya. Ada penghalang antara dirinya untuk menyempurnakannya, ikmal. Fahada, ini sudah punya tekad dan sudah dia lakukan, tapi ternyata belum selesai, sudah apa ini? Ada penghalang untuk dia bisa menyelesaikannya dan menyempurnakannya. Fahada yuktabu lahul ajru kamilan. Orang yang seperti ini ditulis untuknya pahalanya secara apa ini? Sempurna. Pahala apa ini? Amal. Ini sebagian dalam hadis tadi, ayat tadi pagi. Wa may yuhajir wa may yakhruj min baitihi, apa ayatnya? Wa muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia keluar untuk hijrah, kemudian belum sampai tujuan, datangnya kematian, maka telah tetap pahalanya untuk siapa? Atas Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oh, ini dibawakan. Karena Allah mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ayat yang tadi pagi. Ini tekad, kemudian dia sudah melakukan yang dia mampu dari sesuatu tersebut. Maka untuknya pahala amalan secara apa ini? Sempurna. Wa hadza busyra li talabatil ilm. Ini kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Idza nawal insan annahu yatlubul ilm. Jika seseorang berniat untuk menuntut ilmu, wa huwa yuridu an yanfa'an nas, dan dia ingin untuk memberikan manfaat bagi manusia bi ilmihi dengan ilmunya, wa yadhubbu an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan membela yazubbu dan membela sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yansyuru dinallah fil ard, dan menyebarkan agama Allah di muka bumi. Summa lam yaqdar aw lam yuqaddar lahu dzalik. Kemudian ternyata tidak ditakdirkan untuknya itu. Enggak berhasil. Nah, entah disuruh pulang oleh mamanya, suruh kawin. Nah, akhirnya belum sempat jadi, belum sempat berhasil, ilmunya sudah apa ini? Putus di tengah jalan. Nah, atau yang lain-lainnya. Suruh kerja, nggak ada lagi biaya untuk melanjutkan pendidikannya, macam-macam. Atau jatuh apa ini? Sakit, mau tidak mau dirawat di rumah. Sehingga manfaatkan betul-betul yang masih punya kesempatan di sini. Nah, dan manfaatkan, dan Allah tahu supaya nanti dapat pahala apa nih? Amal. Kalau belum melakukan yang seharusnya yang bisa dia mampu, nanti khawatirnya nggak dapat pahala apa? Amal. Nah, nggak sempurna karena belum melakukan yang masih bisa dilakukan. Nah, kemudian tidak ditakdirkan untuknya hal tersebut. Bi an mata masalan wa huwa fi talabi. Contohnya seperti dia mati duluan dalam pencariannya. Fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawahu wa sa'a ilaihi. Maka ditulis untuknya pahala yang telah dia niatkan dan dia usahakan. Bal innal insan idza kana min adatihil amal, bahkan seseorang jika kebiasaannya adalah melakukan amalan, wahila bainahu wa bainahu lisababin, dan terhalangi antara dia dan amalan tersebut dengan suatu sebab, fa innahu yuktabu lahu ajru, maka tetap ditulis untuknya pahalanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya melakukan amalan, ternyata suatu ketika nggak bisa melakukan amalan tersebut, tetap ditulis untuknya pahala apanya? Amalan tersebut yang biasa dulunya dia lakukan. Kata Rasul, man idza maridul abdu aw safara, jika seorang hamba sakit atau safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu, maka dicatat untuknya seperti apa yang biasa dia lakukan, mukiman sahihan, ketika dia sedang mukim dan sedang apa ini? Sehat. Biasa puasa sunnah, kemudian ketika safar nggak bisa puasa sunnah, tetap ditulis untuknya pahala puasa apa ini? Sunnah. Nah, ini untuk beruntungnya orang yang punya kebiasaan apa ini? Baik. Al-qismus tsani, jenis yang kedua. Jenis yang pertama tadi dia bertekad dan dia lakukan yang dia mampu, kemudian tidak selesai sampai
sempurnakan. Keadaan yang kedua, an yahumma bisyai wa yatrukuhu ma'al qudrati alaih. Dia bertekad melakukan sesuatu, kemudian dia tinggalkan padahal dia mampu untuk melakukannya. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Fayuktabu lahu bihi hasanatun kamilah liniyatihi. Maka dicatat untuknya satu kebaikan sempurna. Dengan sebab apanya? Niatnya. Ini nggak dapat pahala amal. Karena dia mampu, tapi dia tinggalkan. Nggak jadilah. Nah, tadi udah mau ngaji, murojaah. Datang kawannya di luar. Ayo main bola yuk. Ya juga ya, ini mau hujan, main bola aja. Iyalah. Dapat apa ini? Dapat pahala apa? Mampu nggak dia lakukan tadi sebenarnya? Mampu, tapi dia tinggalkan. Ya udah, dapat catatan apa? Tanggal sekian, pada dasar dia main apa ini? Bola. Entah apalah niatnya yang main bola itu, mau gaprak kaki kawannya atau mau dendam dia. Kesempatan yang tadi pagi aku digapraknya sama dia. Tergantung niatnya lagi, terserah main bolanya. Yang penting cuman dari bacaan ngajinya tadi cuman dapat pahala apa? Niat. Yang cuman apa ini? Seuprit aja. Kalau baru niatnya habis asar tadi, mau niat ngaji, belum sempat apa? Ngaji. Nah. Kemudian, ini untuk kebaikan. Sebenarnya dalam hadis Ibnu Abbas. Nah, amma sayyiat ataupun kejelekan. Selesai dari kebaikan. Insya Allah untuk kebaikan, untuk kejelekan, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya. Sehingga selesai kita untuk yang dicatat dalam catatan amalan untuk kebaikan ada berapa hal? 3. Berapa 3? 3 lah. Amalan, kemudian nawah, manawahu, niat, kemudian alham, tekad. Tekad nanti bagi-bagi jadi berapa? 2. Yang sudah melakukan tapi nggak selesai, atau yang dia tinggalkan padahal dia mampu untuk apa ini? Menyelesaikan. Semuanya insya Allah dicatat dalam catatan amalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.